Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Gusnita dari BP 2018B akan menyampaikan proposal penelitian tentang mitigasi bencana banjir di Damasraya, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian Geografi dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Elvi Zuriani MSI. Selanjutnya, yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang basah dengan ciri mempunyai curah hujan tinggi pada musim penghujan. Akibat di beberapa tempat di musim penghujan, terjadi bencana banjir yang menimbulkan korban dan kerugian, baik nyawa maupun harta. Selanjutnya, 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia. Yang pertama yaitu faktor penghujan, faktor retensi das, faktor kesalahan perencanaan pembangunan alur sungai, faktor pedangkalan sungai, dan faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana, menurut Hermon 2012. Hujan lebat merupakan salah satu faktor aktif yang menyebabkan terjadinya banjir. Akibat hujan lebat tersebut dapat menyebabkan air sungai naik dan kemungkinan untuk terjadinya banjir. Selain hujan deras yang terjadi secara lokal, memang peran penting pula terhadap terjadinya banjir genangan, terutama apabila terjadi pada daerah ledok fluvial dan daratan banjir yang terjadi secara kontinu, mempunyai kelembapan tanah tinggi. Nagari Damasraya adalah nagari yang menempatkan curah hujan yang tinggi. Banjir yang terjadi di daerah ini tergolong sangat sering, bahkan dengan intensitas hujan yang kecil dalam 1 tahun, masyarakat yang bertempat tinggal di sana mengalami banjir lebih dari 5 kali. Tidak hanya permukiman yang mengalami banjir, tetapi akses jalan masyarakat juga digenangi oleh banjir. Berdasarkan observasi awal, masyarakat yang bertempat tinggal di Nagari Damasraya, setiap hujan lebat selama 2 jam, daerah kami selalu dilanda banjir. Apalagi hujan itu lebih dari 2 jam. Banjir seperti ini telah melanda kawasan kami semenjak dahulu. Banyaknya kejadian bencana alam dalam 10 tahun terakhir ini yang melanda negara Indonesia menjadikan bencana sebagai topik yang sering dibahas dan harus segera diatasi dan diselesaikan, termasuk adanya upaya-upaya memasukkan bencana dan kebencanaan dalam kurikulum pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun di perguruan tinggi, menurut Hermon 2012. Tindakan yang dilakukan tersebut disebut dengan tindakan mitigasi bencana. Mitigasi bencana tersebut dipopulerkan pada tahun 2010 yang dikaitkan dengan penanganan bencana yang terjadi di berbagai kepulauan Indonesia, dimulai dari bencana banjir, angin badai, kebakaran, sampai meletusnya Gunung Merapi yang banyak menimbulkan korban jiwa serta material. Maksud umum dari mitigasi tersebut dapat diartikan sebagai upaya atau tindakan yang dilakukan, yang ditemukan dari definisi berikut. Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana alam. Selanjutnya, kajian teori. Banjir adalah aliran air di permukaan tanah yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran atau drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan genangan atau aliran dalam jumlah yang melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia. Banjir yang terjadi disebabkan oleh hujan yang deras dan terjadi terus-menerus. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, siklus penanggulangan bencana yang perlu dilakukan secara utuh. Upaya pencegahan
terhadap munculnya dampak adalah perlakuan utama. Untuk mencegah banjir, maka perlu mendorong usaha masyarakat membuat sumur resapan dan sebaiknya mencegah penebangan agar tidak terjadi jebolnya tanggul, maka perlu disusun safe prosedur dan kontrol terhadap kepatuhan perlakuan. Berikut adalah dampak akibat banjir menurut UNESCO, antara lain yang pertama yaitu fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama kita akan membahas yaitu dampak fisik. Dampak fisik adalah kerusakan pada sarana-sarana umum, kantor-kantor pelayanan publik yang disebabkan oleh banjir. Yang kedua yaitu dampak sosial, yang merupakan mencakup kematian, risiko kesehatan, trauma mental, menurunnya perekonomian, terganggunya kegiatan pendidikan, seperti anak-anak tidak dapat pergi ke sekolah, terganggunya aktivitas kantor, pelayanan publik, kekurangan makanan, energi, air, dan kebutuhan dasar lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu dampak ekonomi, yang mencakup kehilangan materi, gangguan kegiatan ekonomi seperti orang tidak dapat pergi bekerja, terlambat bekerja, atau transportasi komoditas terhambat. Selanjutnya yang terakhir yaitu dampak lingkungan, yang mencakup pencemaran air oleh badan pencemar yang dibawa oleh banjir, atau tumbuhan di sekitar sungai yang rusak akibat terbawa banjir. Menurut Paimin dalam Hermon 2012, mitigasi bencana banjir merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana banjir, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana banjir. Selanjutnya, metodologi penelitian. Berdasarkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sistem berusaha mengungkapkan bagaimana pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana banjir di Nagari Damastraya. Penelitian kualitatif dari sisi definisi lainnya dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu ataupun kelompok. Penelitian ini dilakukan di Nagari Damastraya dengan objek penelitian yaitu pemahaman masyarakat tentang mitigasi bencana banjir dengan subjek penelitiannya yaitu masyarakat Nagari Damastraya. Selanjutnya, dalam penelitian ini perlu suatu data atau sumber data untuk melengkapi dan memperjelas informasi dalam melakukan penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dilakukan melalui pertanyaan yang disusun oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data untuk melengkapi dan memperjelas informasi dalam penelitian ini menjadi data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor wali nagari dan kantor BPBD. Selanjutnya, teknik analisa data yang penulis pakai adalah teknik analisa data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, yang mana analisa data kualitatif ini dikemukakan oleh Miles dan Haberman dalam Sugiono 2009, dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi data, data display, dan verification. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.